Halo teman-teman semua. Balik lagi bersama Story 3M dalam kelanjutan alur cerita manhwa yang berjudul Star Embracing Swordmaster. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada chapter sebelumnya, Pendeta Andreas memberikan Vlad sebuah ID dengan nama Andreas sebagai penjaminnya. Andreas mengatakan jika ia senang selama Vlad berada bersama dengannya, jadi ia akan mendukungnya, dan jika Vlad meminta bantuannya, Andreas akan dengan senang hati membantunya. Vlad tentunya merasa senang dan terhormat karena Andreas dengan tulus mau memberikan namanya sebagai jaminan, padahal Vlad adalah seorang anak dari kawasan kumuh yang tidak bisa mendaftarkan akta kelahirannya. Setelah beristirahat di kota Varna, rombongan pasukan Joseph memulai perjalanan mereka kembali menuju ke ibu kota Bayezid yaitu Sturma. Dalam perjalanan, Joseph memberitahu pada Vlad jika provinsi Bayezid terdiri dari 12 kota kecil dan juga 3 kota metropolis. Joseph mengatakan jika Vlad pastinya sudah kenal dengan 2 kota metropolis yang ia sebutkan, di mana Suara adalah pusat distribusi perdagangan dan Varna adalah pusat religius provinsi Bayezid. Dan kota metropolitan yang terakhir sekaligus menjadi ibu kota provinsi Bayezid yaitu Sturma, tempat di mana keluarga Bayezid tinggal sekaligus akan menjadi tempat tinggal Vlad sementara. Setibanya di kastil atau rumah keluarga Bayezid, Vlad beserta dengan Gode diundang sebagai tamu dari Joseph, dan untuk menghindari kesalahan, mereka berdua sedang dibriefing oleh Jagger. Jagger mengatakan jika Vlad dan Gode sekarang adalah tamunya Tuan Joseph, jadi Jagger berharap agar mereka berdua tidak melakukan hal bodoh yang akan menghancurkan reputasi Tuan Muda. Selain itu, Jagger melarang pada Vlad dan Gode untuk berlari ke sana kemari seperti orang liar, dan sebaiknya mereka menunggu saja dengan tenang. Jagger juga mengatakan jika para pelayan akan datang membawakan makanan dan minuman, jadi saat mereka datang, Jagger kemudian berhenti melanjutkan omongannya. Vlad dan Gode tentunya penasaran kenapa Jagger tiba-tiba berhenti berbicara ketika dia akan menjelaskan soal makanan dan minuman yang akan dibawakan oleh pelayan. Jagger kemudian mengatakan jika sebaiknya mereka tidak makan apa-apa dan tunggu saja, karena Jagger takut nantinya mereka berdua akan mengundang banyak rumor seperti orang yang tidak pernah makan. Vlad menanyakan apa masalahnya jika mereka hanya sedikit mencoba makanannya, tapi Jagger mengatakan sebaiknya Vlad diam saja dan tidak mencoba makan apa-apa. Setelah mendapatkan sedikit pengarahan dari Jagger, Vlad beserta dengan Gode memasuki ruangan tamu yang sudah disiapkan, dan terlihat jika ruangan tamu itu sangat mewah sampai Gode benar-benar tercengang. Gode jadinya sangat takjub dengan kekayaan yang dimiliki oleh keluarga Bayezid sampai-sampai bisa membuat ruangan tamu semewah ini, dan Vlad setuju dengan perkataan Gode. Namun ketika sedang melihat-lihat ruangan tamu, seseorang dari arah jendela tiba-tiba mengatakan jika dirinya belum pernah melihat mereka berdua. Orang itu mengatakan pada awalnya dirinya akan berencana untuk kabur supaya tidak perlu bertemu dengan mereka berdua, tapi tampaknya itu tak akan terjadi. Sambil berjalan mendekati Vlad, pria itu mengatakan jika ia sudah cukup familiar dengan orang-orang yang berada di Sturma, jadi harusnya mereka berdua berasal dari luar Sturma. Vlad yang melihat wajah orang itu tentunya menyadari satu hal, dan tentunya Vlad juga menyadari aura yang berbeda dari orang ini. Orang itu tidak lain adalah Rudiger, putra sulung keluarga Bayezid sekaligus kakak dari Joseph, dan Rudiger menanyakan siapa mereka berdua dan sedang ada keperluan apa mereka kemari. Meskipun wajahnya memang mirip dengan Joseph, tapi aura yang dimiliki orang ini sangat jauh berbeda dibandingkan dengan Joseph. Namun dibandingkan ketika dirinya bertemu dengan Joseph, aura pria ini sangatlah kuat sampai-sampai Vlad merasa jika pria yang berada di depannya ini bisa menebas siapapun menjadi dua hanya dengan melihatnya saja. Gode kemudian memperkenalkan dirinya sambil memberitahu jika mereka adalah mercenary yang menemani Tuan Joseph selama ekspedisi, dan Rudiger senang Gode memperkenalkan dirinya. Rudiger juga menanyakan siapa nama bocah berambut pirang ini, dan Vlad memperkenalkan dirinya sebagai Vlad of Suara. Rudiger senang karena mereka berdua memperkenalkan diri mereka padanya, meskipun Rudiger rasanya baru pertama kali mendengar nama seperti itu. Namun dibandingkan tertarik dengan namanya, Rudiger lebih terkesan dengan tatapan mata Vlad yang sepertinya tidak kenal rasa takut, bahkan Vlad sama sekali tidak gemetaran setelah berhadapan dengannya. Rudiger merasa jika Joseph telah berhasil menemukan seseorang yang berguna untuk dijadikan sebagai pedangnya, tapi Rudiger sendiri jadinya tertarik dengan orang seperti Vlad. Rudiger kemudian mengambil sesuatu dari dalam celananya, dan pria itu menawarkan pada Vlad dan Gode apakah mereka berdua mau makan kacang bersamanya karena ia membawa cukup banyak. Melihat Rudiger menawarkan kacang padanya, Vlad tentunya masih berpikir apakah ia harus menerimanya atau tidak, karena Jagger sudah memperingatkan mereka berdua.
Vlad pada akhirnya memutuskan mengikuti perintah dari Jagger dan menolak kacang pemberian dari Rudiger sambil mengatakan jika mereka diingatkan untuk tidak makan apa-apa. Rudiger menanyakan apa maksudnya dan Vlad mengatakan jika mereka diingatkan untuk tidak makan apa-apa yang diberikan di sini, jadi mereka harus menolak tawaran makan kacang bersama dengannya. Gode yang mendengarnya tentunya sangat shock karena orang di sampingnya ini sudah gila. Terlebih Vlad sepertinya tidak tahu bahwa mereka tidak diperbolehkan untuk menolak tawaran yang diberikan orang yang berpangkat lebih tinggi. Penolakan itu membuat Rudiger jadinya sedikit malu dan hal itu nantinya akan membuat namanya Vlad dikenal sebagai seseorang yang menolak pemberian kacang dari putra sulung Count. Meskipun Rudiger sedikit malu karena niat baiknya ditolak, tapi Rudiger masih menanggapinya dengan santai sambil memakan kacangnya dan mengatakan jika kacang ini enak sekali. Di sisi lain, lebih tepatnya di dalam kantor kepala keluarga Bayezid, ayah Joseph menanyakan apakah bocah bertalenta itu bernama Vlad dan Joseph mengiyakan. Ayah Joseph senang mendengar jika anaknya mendapatkan talenta berbakat dalam hal berpedang, karena sejauh ini mereka belum mendapatkan seseorang sehebat Jagger yang dibawakan oleh ibunya Joseph. Bayezid mengatakan jika Joseph bisa membesarkan anak itu sampai menjadi seorang kesatria sehebat kesatria keluarga Bayezid, maka dirinya juga akan memberikan hadiah yang layak untuknya. Joseph tentunya berterima kasih pada ayahnya karena memberikan kesempatan padanya untuk membawa seseorang yang nantinya akan menjadi pedang bagi keluarga Bayezid. Bayezid paham jika Joseph memang tidak begitu pandai menggunakan pedang karena tubuhnya lemah, tapi Bayezid mengingatkan agar Joseph tidak lupa jika dia adalah anggota keluarga Bayezid. Joseph tentunya mengatakan jika ia paham dengan apa yang dikatakan ayahnya dan ia akan terus mengingatnya dalam setiap tindakan yang ia lakukan. Bayezid kemudian menanyakan apakah kondisi Joseph sekarang ini sudah merasa baikan dan Joseph mengatakan jika ia sudah merasa baikan. Karena sudah tidak ada lagi yang harus dilaporkan, Bayezid memperbolehkan Joseph untuk pergi dari kantornya dan Joseph mengiyakan sembari mengingatkan agar ayahnya beristirahat dengan benar. Entah seperti apa kekhawatiran Bayezid terhadap Joseph, namun sepertinya Joseph memiliki sebuah kelainan yang membuat dirinya tidak bisa mengayunkan pedang dan membuat Bayezid menanyakan keadaan Joseph. Tidak hanya sampai di situ, Bayezid juga memperhatikan langkah kaki Joseph yang sepertinya tidak terlalu normal dan mungkin saja penyakit Joseph sedikit mulai kambuh. Setelah Joseph keluar dari ruangannya, Bayezid mengatakan sepertinya mereka harus memberikan obat dan Ragmus mengatakan Nyonya Oksana pastinya akan senang di sana melihatnya. Bayezid terasa jika itu benar adanya karena Oksana sangat menyayangi anaknya lebih dari siapapun. Dan soal obat sendiri, admin kurang yakin apa yang dimaksud karena manhwa ini percakapannya sangat sedikit. Bayezid kemudian menanyakan bagaimana pendapat Ragmus soal laporan yang dibuat oleh Joseph, terutama soal sihir kutukan yang digunakan untuk menjebak mercenary beserta dengan pasukannya Joseph. Ragmus mengatakan jika mereka harus serius menanggapi laporan yang dibuat oleh Tuan Joseph karena memang ada banyak sekali hal aneh yang terjadi belakangan ini. Bayezid tentunya setuju dengan pendapat Ragmus jika mereka harus segera mencari tahu siapa yang menjadi dalang di balik semua kekacauan ini karena orang-orang itu terlalu berani melakukan hal keji seperti itu di tanahnya. Ragmus juga mengatakan ada beberapa laporan dari Varna yang mirip dengan Tuan Joseph, jadi sepertinya kriminal itu menggunakan kombinasi cerdik untuk membangkitkan orang mati dengan teknik kutukan. Orang-orang di Varna yakin jika pelakunya adalah seseorang yang ahli dalam menggunakan sihir kegelapan, atau setidaknya itu adalah perbuatan lebih dari 2 orang penyihir kegelapan. Bayezid rasa jika misalnya pelakunya lebih dari 2 orang, maka kemungkinan besar mereka membantu sebuah kelompok atau organisasi untuk membuat sebuah rencana dan Ragnar setuju dengan asumsi Tuan Bayezid. Meski begitu, Bayezid rasa mereka tidak boleh terlalu khawatir dengan masalah yang disebabkan oleh sekumpulan penyihir kegelapan tadi. Kepala keluarga Bayezid meyakini jika keluarga Bayezid akan terus bertahan tanpa terguncang sedikit pun, dan mereka siap melakukan apapun untuk menyingkirkan orang-orang yang menghalangi jalannya. Bayezid ingin agar Ragmus secepat mungkin menemukan orang-orang yang sedang melakukan hal kotor di belakang keluarga Bayezid segera. Bayezid bersumpah jika siapapun yang berani membahayakan putranya dan membuat kekacauan di tanahnya, maka orang-orang itu tidak akan mendapatkan kematian yang mudah, karena ia akan memastikan orang-orang itu akan menyesal telah dilahirkan. Malam harinya di kastil keluarga Bayezid, Vlad dan Gode masih terus menunggu kedatangan dari Jagger dan juga Joseph yang rupanya sangat lama memberikan laporannya. Namun saat itu juga, Joseph akhirnya datang bersama dengan Jagger sambil mengatakan jika laporannya rupanya menunggu waktu yang lebih lama, jadi ia meminta maaf membuat mereka harus menunggu, tapi Gode mengatakan tidak masalah.
Joseph kemudian menanyakan apakah orang yang di sebelah Vlad ini adalah Gode, dan Gode senang karena Tuan Joseph mengingat namanya. Gode mengatakan sepertinya mereka harus membicarakan soal hadiah Gode besok saja, dan nanti Gode akan diantarkan seorang pelayan untuk pergi ke kamarnya, jadi dia boleh beristirahat duluan. Gode sebenarnya cukup kecewa karena dia seharian menunggu sambil kelaparan, tapi langsung disuruh pergi. Namun Gode sendiri tidak bisa membantahnya dan berpamitan untuk beristirahat. Setelah Gode pergi dari ruangan tamu, Joseph ingin mengajak Vlad untuk berbicara serius mengenai kontrak atau perjanjian yang mereka buat sebelumnya di perkemahan. Joseph tahu jika Vlad telah menyelamatkan hidupnya dan berjanji untuk menggunakan pedangnya untuk dirinya di masa depan, tapi Joseph ingin tahu apakah Vlad serius dengan hal itu. Vlad membenarkan apa yang dikatakan Joseph karena Joseph sendiri memberikan tawaran yang menguntungkan bagi dirinya, jadi ia tidak keberatan menggunakan pedangnya untuk Joseph. Joseph menanyakan bukankah Vlad memiliki misi yang harus diselesaikan, dan ia paham bahwa Vlad memerlukan kebebasan untuk itu, dan Vlad mengiyakan sebab itu dirinya tidak bisa memberikan kesediaan. Joseph tentunya bingung karena Vlad berjanji akan menggunakan pedangnya untuk dirinya, tapi keinginannya untuk bebas adalah sesuatu yang bertentangan dengan janjinya, jadi Joseph ingin mendiskusikan permasalahan ini sampai selesai. Joseph menanyakan apa yang sebenarnya Vlad rencanakan dengan kebebasannya itu, karena mungkin saja dirinya bisa mencari tahu tentang apa yang Vlad butuhkan sebenarnya setelah mendengarkan alasannya. Vlad paham jika Joseph ingin mengetahui tujuan utama dirinya mempelajari teknik berpedang, beserta alasan kenapa dirinya berjuang sampai sekarang. Joseph mengatakan agar Vlad tidak ragu-ragu memberitahunya, karena dia tidak akan memaksakan kehendak Vlad untuk setia padanya, sebab hubungan mereka sendiri adalah hubungan saling menguntungkan. Vlad mengatakan jika tujuan utamanya adalah untuk mengalahkan seorang kesatria yang menyerupai cahaya biru rembulan, sebab orang itulah yang menghancurkan dunianya. Singkatnya, Vlad memberitahu Joseph jika sekarang ini dirinya memiliki dendam terhadap Godin of Gaidar, dan mungkin Tuan Joseph sudah pernah mendengar nama pendekar pedang itu.